sejak 1 Oktober sampai hari ini per 21 Oktober, sekitar 60% memang para penambang sudah mulai melakukan kegiatan penjualan berdasarkan harga HPM yang berlaku. Cuma ada sedikit hal-hal yang memang bagi kami kok sama aja gitu ya. Karena kondisi sekarang penambang melakukan kegiatan penjualan dalam kontrak memang tertulis itu berdasarkan HPM. Cuma ada hal-hal yang membuat kita kok jadi bingung sendiri gitu Mbak. Karena gini, misalnya kita menjual dengan harga dasar HPM itu kan itu harga FOB ya Mbak ya. Sedangkan di kontrak itu harus berdasarkan harga CAF. Artinya ada cost shipment, ongkos pengiriman yang harus kita cover. Yang biasanya, yang normalnya biasanya ongkos tongkang itu kita membayar minimal $4, ada juga yang sampai 8 sampai $10. Kalau dirata-ratakan sekitar $6 lah ya. Ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, kondisi sekarang dalam kontrak yang terjadi, harga yang tercantum dalam kontrak betul harga HPM, tapi penambang diminta mensubsidi ongkos pengirimannya, artinya setengah dari harga normal yang terjadi. Nah, ini juga kami agak sedikit bingung, biasanya ada penambang juga yang harus mengcover itu sampai $5 apa $6 untuk kos pengiriman, kos tongkang. Ya kalau kita hitung-hitung sama juga dong, kembali lagi. Kemudian hal yang kedua adalah kondisi pada saat analisa kadar biji nikel, dalam kontrak itu sudah memang tertulis bahwa misalnya kita kontrak di 1,8 ada bonus penalti. Jika kadar yang dikeluarkan oleh surveyor oleh pelabuhan bongkar, yaitu di pihak smelter, jika kadarnya turun dari harga yang dari kontraknya, maka kita dikenakan penalti. Nah, kondisi sekarang kami berterima kasih pemerintah sudah mengikuti hal di mana surveyor harus menggunakan surveyor yang terdaftar. Artinya dari smelter sendiri memang sudah menggunakan surveyor yang terdaftar. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini, surveyor yang terdaftar yang dipakai oleh pihak smelter, mungkin karena over order kali Mbak ya, sehingga ada beberapa kontrak itu yang mereka tidak bisa achieve, mereka nggak bisa terima. Kedua, kami sampai saat ini masih bingung bagaimana proses pengambilan sampel oleh pihak surveyor di lokasi pelabuhan bongkar, yaitu di pihak smelter, karena masih juga terjadi selisih yang lumayan jauh Seberapa antara jauh analisa selisihnya yang Bu Medi? diterbitkan oleh lumayan Mbak, ada juga yang sampai di atas 2 poin, ada juga yang memang hanya 1 poin, kemudian yang agak membingungkan begini Mbak, bukan hanya NI, ya, bukan hanya analisa kadar nikelnya, tapi pertama juga masalah moisturnya, kadar airnya. Dan yang paling parah saat ini kalau sebelum ya, kita udah beberapa kali bahas, sebelum berlaku HPM, itu kita tidak pernah membahas masalah silika magnesium. Nah, Oke, saat ini iya. sejak berlaku silika magnesium, itu dalam kontrak ditetapkan lagi bahwa ada batas range-nya untuk silika magnesium. Sedangkan kita tahu sendiri banyak areal yang memang silika magnesium itu agak tinggi. Mau nggak mau, ya kembali lagi kena reject. Nah, ini yang kami coba bahas dan saya juga coba beberapa kali komunikasi dengan Kementerian SDM, ya, Dirjen Minerba, kemudian dengan Kemenko Marves juga. Ini kondisinya bagaimana kalau misalnya Oke. kita harus menanggung ongkos pengiriman gitu, ongkos tongkang. Kedua, surveyor analisa yang dilakukan di pelabuhan bongkar, itu konsepnya mereka seperti apa? Bahkan